Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian HKBP Raja Wali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami hidup pada hari ini. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tetapi sebelumnya kami hendak disapa oleh firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, Kamis 30 November 2023, yaitu yang tertulis di dalam 1 Tawari 28 ayat 20. 1 Tawari 28 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa di dalam sejarah bangsa Tuhan, Allah menginginkan Salomo yang membangun bait untuk Dia atau membangun rumah Allah. Dalam hal ini Salomo yang masih muda diberikan tugas yang begitu besar. Tentulah ini merupakan hal yang berat. Tapi karena ini adalah perintah Tuhan, maka ini harus dilakukan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita tentang seorang ayah yang punya peranan cukup penting untuk menguatkan anaknya, yaitu Daud. Daud mengambil peranan yang tepat sebagai seorang ayah. Dia memberi semangat kepada anaknya. Dia menguatkan anaknya. Dia mengerti bahwa anaknya yang masih muda itu pasti memiliki keraguan, ketakutan, mampu atau tidak, karena dia memiliki tugas yang besar dari Tuhan. Karena itu Daud memainkan peranannya sebagai seorang ayah dengan baik dan tepat. Dengan perkataannya kepada anaknya Salomo, dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, lakukanlah itu. Sang bapa memainkan peranan untuk menetapkan hati anaknya supaya tidak menjadi ragu, tidak menjadi tawar hati untuk melakukan, menunaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo? Daud tidak mengatakan kepada anaknya, jadilah kau kayak bapak. Dia tidak katakan itu, tiru bapak. Dia tidak katakan itu. Tapi dia katakan kepada Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan dasarnya adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku katanya, menyertai engkau. Daud memberikan kekuatan untuk anaknya, yaitu si Salomo. Kekuatan itu bukan berasal dari Daud. Daud memberikan keyakinan untuk Salomo melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan itu, bukan keyakinan yang dimunculkan dari diri Daud. Tapi Daud memberikan semangat dan keyakinan itu berlandaskan penyertaan Tuhan. Tuhan Allah, Allahku, kata Daud. Dia benar-benar menyampaikan kepada anaknya bahwa Tuhan yang dia percaya
harus itu juga Tuhan yang dipercaya oleh anaknya. Tuhan yang sudah menyertai dia, harus itu juga Tuhan yang akan menyertai anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Daud sangat luar biasa mengajarkan ini kepada anaknya, sehingga dia katakan bahwa Tuhan Allahnya itulah yang akan menyertai Salomo dan tidak akan meninggalkan Salomo sampai semua tugas yang diberikan oleh Tuhan itu selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saat ini kita diajar oleh firman Tuhan ini, terutama bagi para orang tua. Sudah sejauh manakah kita menanamkan iman percaya kita kepada Tuhan? Kita tanamkan juga kepada anak-anak kita supaya mereka percaya kepada Tuhan. Sudah sejauh manakah kita pun meyakini penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menanamkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan juga akan senantiasa menyertai mereka. Firman ini mengingatkan kita, setiap orang tua, agar menjadi motivator yang baik untuk anaknya. Memberi motivasi, memberi semangat hanya di dalam Tuhan kepada anak-anak kita. Bermegahlah di dalam Tuhan, menjadi contoh untuk para kaum muda, menjadi contoh untuk keturunanmu. Bermegahlah di dalam Tuhan, karena apapun yang kita gapai hari ini, yang kita berikan bagi anak-anak kita, itu adalah karena Tuhan saja. Biarlah kiranya saya dan saudara, para orang tua yang diberi tanggung jawab untuk mengemban pendidikan kepada anak-anaknya, untuk mendidik dan mengajarkan para anak-anaknya, para generasi-generasi muda gereja kita, generasi-generasi muda Kristen di seluruh dunia ini. Mari kita lakukan itu dengan baik dan benar. Kita ajar anak-anak kita, kita ajar keturunan-keturunan kita, kita didik mereka di dalam takut akan Tuhan. Karena ketika mereka pun hidup di dalam takut akan Tuhan, maka akan mampu menyelesaikan setiap bagiannya yang diberikan oleh Tuhan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa berputus asa. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sing-singkan lengan baju kita untuk melakukan tugas ini dengan baik. Seperti Daud, seorang ayah yang tahu bagaimana memotivasi anaknya sehingga dapat menyelesaikan apa yang diberikan Tuhan bagi anaknya tersebut. Mari kita lakukan itu dengan rasa kasih kita kepada Tuhan juga, bahwa kita akan mengajarkan kebenaran Tuhan kepada anak cucu kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memampukan kami untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga setiap kami, terutama para orang tua, dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab kami, mengajar dan mendidik anak-anak kami, keturunan kami, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan juga. Biarlah kiranya Bapa, segala kehidupan kami bersama dengan keluarga kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Banyak tugas, banyak hal yang Tuhan embankan untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak mampu melakukan apapun jikalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Seperti Daud yang meyakini penyertaan-Mu kepadanya, dan itu yang dia katakan kepada anaknya Salomo. Maka itu juga yang kami yakini akan penyertaan-Mu kepada kami. Dan kami akan ajarkan penyertaan Tuhan agar anak-anak kami menjadi yakin juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Begitu juga dengan satu hari ini, segala aktivitas kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami mampukan Tuhan agar kiranya kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.